Hai semuanya, perkenalkan nama saya Doni Laha. Saya merupakan mahasiswa program studi Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Patimura Ambon angkatan 2018. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih proses transport sedimen yang terjadi di laut. Karena seperti yang kita ketahui bahwa setelah ditransport oleh angin atau aliran sungai, sedimen-sedimen atau partikel-partikel yang menuju ke laut tidak langsung diendapkan, tetapi dapat juga ditransfer kembali oleh arus dan gelombang. Seperti apa proses transportnya? Mari kita lihat bersama-sama. Sebelum kita melihat lebih lanjut tentang bagaimana sih mekanisme transport sedimen oleh arus dan gelombang, kita perlu tahu dulu nih, kira-kira bagaimana pergerakan sedimen atau partikel-partikel yang ditransport itu, pergerakannya tuh seperti apa di dalam aliran fluida. Nah, yang pertama ada yang namanya rolling atau sliding. Nah, rolling atau sliding ini merupakan salah satu gerak di mana partikel-partikel bergerak di dasar aliran dengan cara berguling. Jadi dia berguling dan juga seperti berpindah dari satu tempat dia berpindah ke tempat lain, tetapi masih ada berinteraksi langsung dengan dasar dari aliran tersebut. Nah, yang kedua ada sliding atau hopping. Nah, sliding atau hopping ini partikel bergerak di mana dengan cara dapat kayak terpantul. Dia bergerak dengan cara terpantul dari satu daerah, dia terpantul ke daerah yang lain, dia terpantul kemudian dia terpantul lagi. Nah, yang ketiga ada gerak partikel tersuspensi yang bergerak di dalam kolom air pada suatu aliran. Nah, dia bergerak di dalam kolom air, artinya dia tidak berinteraksi langsung dengan dasar perairan atau dasar aliran tersebut. Nah, pada keadaan bagaimana suatu partikel dapat digolongkan dalam pergerakan yang sliding atau hopping, sliding atau rolling, dan juga gerak partikel tersuspensi, kita akan lihat selanjutnya, oke? Nah, ketika nilai kecepatan bed shear hanya melebihi nilai kritis untuk imitasi gerak, maka partikel material bed akan bergulir dan atau meluncur dalam kontak terus-menerus dengan bed. Jadi ketika nilai kecepatan bed shear hanya melebihi nilai kritis untuk imitasi gerak, maka dia akan tergolong ke dalam rolling atau sliding. Nah, yang kedua, untuk meningkatkan nilai kecepatan bed shear, partikel akan bergerak di sepanjang oleh lompatan yang kurang lebih kita ketahui sebagai saltation. Jadi ketika kecepatan bed shear atau kecepatan tegangannya lebih tinggi dari imitasi itu, maka dia akan bergerak dengan cara melompat. Yang terakhir, bagaimana sih dikatakan suatu partikel dikatakan dia tersuspensi? Ini ketika nilai kecepatan dasar geser mulai melebihi kecepatan jatuh partikel. Jadi kecepatan dasar geser, jadi kecepatan atau tegangan dasar itu akan melebihi kecepatan jatuh partikel, maka partikel sedimen dapat diangkat ke tingkat di mana gaya turbulen ke atas akan sebanding atau lebih tinggi dari berat terpendam. Jadi ketika kecepatan lebih tinggi, kecepatan dasar geser lebih tinggi dari kecepatan jatuh, maka partikel ini akan diangkat ke atas. Nah, ini yang menyebabkan partikel menjadi tersuspensi. Oke? Yang selanjutnya kita akan masuk pada proses transport gelombang. Mekanisme transport oleh gelombang. Jadi, pada saat gelombang memasuki daerah yang semakin dangkal, maka akan terjadi yang namanya proses shoaling, di mana panjang gelombang berkurang, tetapi curam gelombang itu perbandingan antara tinggi dengan panjang gelombang semakin besar, yang berarti gelombang semakin terjal atau curam. Lama-kelamaan gelombang akan pecah pada suatu kedalaman yang dangkal pada pantai. Gelombang yang pecah akan melepaskan energinya dalam bentuk turbulensi dan energi lainnya yang relatif kecil. Nah, energi yang dalam bentuk turbulensi inilah yang dapat menggerakkan partikel-partikel pada dasar perairan. Oke? Nah, selanjutnya ada sebuah rumus yang mengatakan dalam mempelajari transport sedimen kita kenal bahwa kecepatan partikel air dinyatakan dalam bentuk tegangan dasar atau torsi P yang berubah fungsi dari komponen dasar. Nah, hubungan antara keduanya dinyatakan dalam rumus berikut. Bisa teman-teman lihat di atas, rumus yang di atas, itu rumusnya. Selanjutnya,
Gelombang yang menjalar menuju pantai membawa massa air dan momentum searah perjalanannya. Jadi gelombang yang menuju pantai, kita tahu bahwa energi yang ada pada gelombang itu di bawah oleh gelombang. Jadi transfer energi itu kan gelombang. Nah, transfer massa dan momentum tersebut akan menimbulkan arus di daerah dekat pantai. Nanti selanjutnya lebih dalam saya bahas di transfer oleh gelombang. Nah, gelombang yang pecah menimbulkan arus dan turbulensi yang sangat besar, dapat menggerakkan sedimen dasar. Di daerah surf zone itu biasanya kita ketahui dengan daerah gelombang pecah, kecepatan partikel air hanya bergerak searah penjalaran gelombangnya. Nah, yang kedua di swell zone itu, jadi kalau surf zone gelombang pecah, pas di swell zone itu yang di sekitaran sini, swell zone itu gerak massa air tersebut disertai dengan massa air bergerak ke atas, kemudian turun dan menyebabkan terangkutnya sedimen. Oke. Jadi sekarang kita akan lihat kira-kira gelombang yang datang itu irregular apa reguler yang bagus. Maksudnya yang dapat mendeskripsikan kayak energinya itu lebih transfer energinya itu lebih baik. Irregular waves itu artinya gelombang yang tidak teratur, artinya dia periodenya, tinggi gelombangnya berbeda-beda. Sedangkan reguler itu dia lebih teratur karena periodenya sama, tinggi gelombangnya sama, dan frekuensinya juga sama. Nah, pada gambar ini bisa teman-teman lihat di sini bahwa kurva irregular waves lebih rendah dibanding dengan regular waves. Nah, perkembangan tersebut ini berkaitan dengan pemutusan gelombang atau pluming. Deskripsi gelombang tidak teratur atau irregular memberikan modifikasi penting pada distribusi kekuatan pendorong pantai. Ketika gelombang yang masuk memiliki ketinggian yang berbeda, mereka juga akan pecah di kedalaman air yang berbeda. Oleh karena itu, pemborosan energi dan tenaga penggerak pantai akan lebih merata daripada deskripsi berdasarkan gelombang reguler, di mana distribusi tenaga penggerak tidak terputus pada titik pemutusan gelombang. Dengan gelombang tidak teratur atau irregular waves, tenaga penggerak akan meningkat secara bertahap dari nol pada kedalaman air yang besar. Tempat gelombang pertama mulai pecah di zona surf bagian dalam, gaya penggerak akan mendekati gelombang reguler. Karena praktis semua gelombang atau akan pecah di sini. Selanjutnya, jadi variabel-variabel yang mempengaruhi pergerakan sedimen pantai adalah yang pertama, diameter sedimen, yang kedua, rapat massa sedimen, 3, porositas, dan yang keempat, kecepatan arus atau gaya yang ditimbulkan oleh aliran air. Sekarang kita akan masuk ke transport yang dilakukan oleh arus. Ada 3 jenis arus yang kita ketahui. Yang pertama itu longshore current, yaitu gelombang datang ke perairan dangkal akan mengakibatkan gelombang pecah yang membentuk. Jadi dimulai dari gelombang dulu. Jadi pas gelombang datang, gelombangnya itu akan pecah dan membentuk sudut alfa atau betanya itu lebih besar dari 5 derajat terhadap garis pantai. Maka akan menimbulkan arus sejajar pantai di sepanjang pantai. Nanti kita lihat gambarnya seperti apa. Nah, di mana arus ini terjadi di daerah antara gelombang pecah, jadi di daerah antara surf dan juga garis pantai. Sehingga parameter terpenting dalam menentukan kecepatan longshore current adalah tinggi dan sudut datang gelombang. Jadi arus ini ketika dia datang bersama dengan gelombang itu, maka akan juga terjadi proses transfer sedimen. Nah, yang kedua ada arus longshore current. Belum. Arus longshore current yang terbentuk oleh gelombang dapat mengangkut sedimen yang tadi telah digerakkan oleh gelombang dan terus terbawa sepanjang pantai. Nah, sedimen yang terangkut tersebut dikenal dengan transport sedimen sepanjang pantai. Jadi transport sedimen sepanjang pantai itu diakibatkan oleh gelombang yang mengakibatkan arus longshore current. Oke, selanjutnya kita lihat ada cross-shore current, arus tegak lurus pantai. Arus ini didasarkan pada keseimbangan antara tekanan dan gelombang atau wave set up dan tekanan dasar. Oke.
Jadi tegak ini didasarkan pada antara tekanan dan gelombang. Jadi tekanan dan gelombang, kemudian tekanan geser dasar atau kecepatan aliran di dasar, itu yang tadi saya katakan sebelumnya, ini mempengaruhi proses transfer sedimen. Dan yang ketiga dari current, atau arus ini adalah kombinasi dari arus sejajar pantai dan arus tegak lurus pantai. Sistem arus ini merupakan suatu sirkulasi arus yang dikenal dengan nama sirkulasi sel. Sirkulasi sel dimulai dari gelombang datang, kemudian menghasilkan arus sejajar pantai. Lalu arus ini membelok 90 derajat untuk membentuk arus tegak lurus pantai. Jika tegak lurus pantai, maka arus ini bergerak dengan kecepatan kurang dari 3 meter per sekon. Kecepatan kurang dari 3 meter per sekon, tentu itu kecepatan yang besar. Jadi, partikel dapat berpindah ketika tenaga yang diterima oleh partikel itu lebih besar daripada massa jenis partikel tersebut. Ini mengapa ketika kecepatan dari tenaga penggerak itu semakin tinggi, otomatis sedimen juga akan semakin banyak yang tertransport. Nah, ini merupakan gambar daripada arus-arus tersebut. Ini merupakan arus longshore current. Ini longshore current. Kalau tegak lurus pantai itu berarti dia 90 derajat. Jadi dia seperti ini. Jadi kalau yang rip current itu dia pertama dari gelombang dulu, dia membentuk arus sejajar pantai, lalu kemudian dibelokkan 90 derajat dan menjadi arus rip current tadi. Rip current arus, iya. Nah, ini dia. Jadi gelombang datang membentuk sudut 5 derajat, kemudian akan terjadi arus di sini dan akan terjadi transport sedimen di sekitar sini. Oke, itu sudah. Jadi itulah bagaimana proses transport sedimen yang dilakukan oleh arus dan gelombang. Nah, transport sedimen sejajar pantai, jadi kan ada transport sedimen sejajar pantai dan tegak lurus pantai. Ini transport sedimen sejajar pantai terutama ditentukan oleh kemiringan gelombang, ukuran pantai, dan kemiringan pantai. Arah transport sedimen sepanjang pantai dan arus sepanjang pantai sesuai dengan arah gelombang datang dan sudut antara puncak gelombang dan garis pantai. Oke? Jadi, itu saja sekian dari apa yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Kiranya bermanfaat bagi teman-teman.